Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifko Ilahi dengan NIM 22134063 dari Prodi D3 Manajemen Perdagangan. Kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai strategi pemasaran tabungan emas dalam menarik minat nasabah di PT Pegadaian UPC Purus. Di sini saya akan melakukan wawancara langsung dengan supervisor di PT Pegadaian UPC Purus, yaitu Kak Fani Oktavia. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana latar belakang dipasarkannya produk tabungan emas kepada masyarakat, Kak? Kalau latar belakangnya mungkin itu adalah untuk memberikan investasi yang aman, yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat. Jadi nasabah atau masyarakat bisa memulai investasinya dari nilai yang kecil. Ya. Dan sejak kapan produk tabungan emas ini diperkenalkan, Kak? Itu sekitar tahun 2015. Tahun 2015 ya. Dan strategi pemasaran apa saja yang digunakan dalam upaya promosinya, Kak? Kalau sejauh ini promosinya itu melalui media sosial, habis itu edukasi keuangan, kerjasama dengan institusi institusi pendidikan, serta program loyalitas seperti Badai Emas. Gitu. Lalu siapa saja target utama tabungan emas Pegadaian ini, Kak? Kalau target utamanya itu sebenarnya semua kalangan masyarakat, mulai dari pelajar, ibu-ibu rumah tangga, habis itu mungkin pekerja yang informal, itu bisa jadi bagian untuk menjadi nasabah tabungan emas ini. Selanjutnya, apa strategi yang digunakan oleh PT Pegadaian dalam memasarkan tabungan emas? Kalau strateginya mungkin semacam edukasi digital ya, dan literasi keuangan melalui seminar gitu. Habis itu mungkin seperti promosi langsung ke kantor-kantor cabang dan event lokal, program hadiah reward. Habis itu kolaborasi dengan marketplace dan vintage, termasuk pengembangan aplikasi digital pengembangan digital Pegadaian ya, aplikasi Pegadaian digital maksudnya, dan Pegadaian syariah. Dan apa saja media promosi yang paling sering digunakan, Kak? Kalau media promosi yang sering mungkin masuk situ mungkin termasuk iklan di televisi juga ada, YouTube juga ada. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap produk tabungan emas ini, Kak? Kalau sejauh ini tanggapannya sangat positif ya, karena untuk menabung tabungan emas itu bisa mulai dari nominal 6.000, sekarang mungkin sekitar 14.000 atau 15.000 ya, itu udah bisa nabung ya, mengikuti harga emas. Jadi nggak harus banyak-banyak, 20.000 pun bisa, 30.000 bisa gitu, dan nabungnya aplikasi pun bisa. Lalu apakah ada program edukasi atau sosialisasi khusus dari Pegadaian, Kak? Programnya itu ada sih, seperti webinar, seminar edukasi investasi ya. Habis itu kita juga ada program Get Trainer untuk UMKM. Habis itu pelatihan literasi keuangan di sekolah maupun kampus, dan penyuluhan komunitas bersama lembaga pemerintah. Terus apa saja tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tabungan emas ini, Kak? Kalau tantangannya mungkin masih rendahnya literasi keuangan di berbagai daerah. Persepsi bahwa mungkin harga emas hanya bisa dimiliki dalam bentuk fisik aja gitu kan. Habis itu kurangnya akses digital di wilayah terpencil. Habis itu ketidaktahuan bahwa emas bisa dicicil. Mereka menganggapnya mungkin emas hanya bisa dibeli cash gitu kan. Lalu faktor apa yang paling berpengaruh dalam menarik minat nasabah untuk membuka tabungan emas ini, Kak? Mungkin kalau sejauh ini mungkin karena dari nominal terkecil mereka bisa nabung ya. Mungkin seperti 16.000 aja udah bisa nabung. Habis itu kemudahan aksesnya lewat aplikasi digital, dan program-program dan program hadiah dan lain-lainnya. Mungkin itu yang menarik mereka. Kak. Lalu apa ada perubahan strategi pemasaran terbaru untuk selanjutnya untuk yang akan datang? Kalau perubahan mungkin sejauh ini melalui digital ya, lebih ditingkatkan, apalagi banyak kaum Z ya, milenial lebih suka digital tanpa harus bertransaksi kantor. Mungkin itu lebih ditingkatkan dan lebih diperbarui gitu kan. Habis itu mungkin juga semacam mungkin lebih banyaknya promosi-promosi nanti yang akan dilakukan oleh pihak Pegadaiannya sendiri.
Mungkin ada juga seperti apa ya, mungkin banyak lagi produk lainnya yang lebih ditingkatkan dalam bentuk tabung emas ini, mungkin seperti gadai juga bisa, cetak emas segala macamnya. Gitu ya, Kak. Terus untuk bagaimana cara membuka tabungan emas di Pegadaian ini, Kak? Kalau untuk buka tabungan sendiri itu kan nggak harus ke kantor. Iya. Mereka bisa tinggal download aplikasinya, habis itu daftar dan login sendiri. Daftar sendiri lewat aplikasi bisa. Bisa, Kak. Jadi tinggal mau mencetak buku tabungan memang harus ke outlet tempat mereka pas pendaftaran, dimana mereka maunya, misalnya Pegadaian Purus atau Pegadaian Luluboya, bisa ngambil bukunya memang harus di sana. Iya. Itu kan kalau melalui aplikasi ya, Kak. Bagaimana kalau di sini melalui manual pergi ke kantor, itu bagaimana langkah-langkahnya, Kak? Kalau kantor tinggal bawa KTP aja, habis itu uang untuk buka awal tabungan, itu aja. Nanti mereka datang, nanti mengisi formulir yang harus diisi, kemudian menyerahkan uang nominal untuk pembukaan awal. Iya. Dan nominalnya itu berapa ya, Kak? Kalau sekarang di angka mungkin 56.000 udah bisa. Karena dia kan ada administrasi 10.000, habis itu ada biaya pemeliharaan per tahun 30.000, habis itu juga ada setoran awal nabung sekitar 16.000. Itu kalau setoran awal sih ngikut harga emas ya. Jadi mungkin naik tergantung harga emas saat itu per 0,01. Gitu ya, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas penjelasan waktunya dan wawancaranya juga. Semoga ini bisa membantu untuk Ila menyelesaikan tugas akhir Ila. Dan untuk kedepannya semoga Pegadaian ini makin jaya. Baik, Kak. Terima kasih.